rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha agung, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang maha tahu isi hati kami, jauhkan kami dari segala kemaksiatan sekecil apapun ya Allah. Jauhkan dan pelihara kami dari segala kesia-siaan. Izinkan ya Allah setiap detik yang tersisa dari umur ini benar-benar menjadi amal soleh kami, benar-benar menambah keyakinan kami dan manfaat bagi hamba-hambamu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita masih tentang lisan. Sesudah yang pertama, orang yang mulia cirinya adalah bicaranya terjaga, bicaranya membuat ingat Allah, yakin ke Allah, menambah ilmu, wawasan, dan mengambil hikmah dari kejadian serta menjadi solusi. Turun dari sana adalah orang yang biasa-biasa. Kita kalau membahas ini bukan untuk menilai orang lain, tapi menilai diri kita sendiri. Orang yang biasa-biasa kalau bicara itu intinya adalah menceritakan kejadian. Dia melihat kucing, cerita kucing. Dia melihat artis, cerita banyak tentang artis. Sibuk sekali mengomentari, seperti dia yang jadi saudaranya. Saudaranya naik pangkat, dia sibuk cerita seperti dia yang ngantor sama-sama. Pokoknya apa yang terjadi dikomentari. Makin banyak komentarnya, cenderung lebih banyak bumbu daripada aslinya. Bahaya sekali. Kita memang dalam hidup ini akan melihat banyak, mendengar banyak, berinteraksi, akan ngobrol. Ini sudah dirancang Allah begini. Tapi karena setiap kali ngobrol, bicara itu makan waktu, kita harus mempertanggungjawabkan waktu ini. Nah, orang yang biasa-biasa ini biasanya senang saja dengan kehebohan, cerita, membuat orang lain kagum, membuat orang lain, wah kamu serba tahu gitu. Wah, ini jadi sebetulnya termasuk yang rugi. Karena orang yang beruntung ini, a'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung, bahagia, sukses, menang orang yang beriman, yang khusyuk dalam salatnya dan terpelihara dari perbuatan, perkataan sia-sia. Jadi makin banyak kesia-siaan, makin banyak potensi rugi. Makin banyak kesia-siaan, makin berpeluang jadi dosa. Makin banyak sia-sia, makin berpeluang banyak masalah. Makin banyak kesia-siaan, makin berpeluang dia jadi hina. Nah, kejadian kalau mau dibahas, naikkan, kaitkan dengan Allah. Tadi saya lihat kucing ketabrak loh. Itu kasihan kucing itu, kakinya sampai kejat-kejat. Itu cuman biasa. Naikkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Emang kenapa? Ya kucing kan Allah yang membuat. Kalau sudah waktunya, ajalnya tiba, ya seperti ini. Memang syariatnya ketabrak. Kucing sudah waktunya meninggal, tapi yang nabrak boleh jadi kurang sedekah, boleh jadi kurang doa. Tapi itu kalau nabrak kucing nanti jadi sial dong seumur hidup. Oh, sial itu bukan karena nabrak kucingnya, sial itu karena dosa-dosanya. Tidak ada kaitan, kucing tidak bisa balas dendam. Tapi dosa yang tidak ditobati itu yang akan menimbulkan petaka. Jangan jadi mistik, jangan lebih takut kepada kucing, harusnya takut kepada dosa-dosa yang tidak diampuni. Jadi ngobrol kucing ketabrak tuh tidak hanya jadi serem ke kucingnya, tapi benar-benar jadi ingin tobat, minta ampun ke Allah. Jadi bagaimana nih cara nembus dosa ke kucing? Ya selain istighfar, coba lebih perhatian, sayangi binatang. Makhluk binatang kan bertasbih kepada Allah semuanya. Coba dari kejadian nambah iman, nambah ilmu, nambah hikmah,
dan jadi solusi. Nah, diharapkan kalau kita ngobrol, ada kejadian sesuatu, berkembanglah obrolan itu jadi ingat Allah, berkembanglah jadi sebuah ilmu nambah, berkembanglah jadi dapat hikmahnya, berkembanglah jadi tahu apa yang harus dilakukan. Insya Allah naik tuh dari yang biasa-biasa menjadi mulia. Tapi kalau sebaliknya cilaka, itu nabrak kucing mah udah apes, itu arwah kucing. Masa iya kamu bekal cilaka seumur-umur, harus numpeng lalu ngubur kepala kambing? Wah, itu jadi musyrik. Ini turun dari biasa-biasa nanti menjadi rendahan dan menjadi dangkal. Kalau tidak berhasil mengaitkan kejadian ke Allah, tapi mengaitkan kejadian malah jadi kemusyrikan, silakan. Makanya waspada kalau mau berbicara, mengomentari sesuatu, pastikan kita harus bisa ngaitkan kepada pembicaraan yang mulia, insya Allah. Setiap kejadian tidak ada yang kebetulan. Setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Tergantung ketajaman mata hati kita. Kejadian kalau hanya dilihat oleh mata, ya tidak ada apa-apanya. Kejadian kalau dilihat oleh nafsu, itu masalah tuh. Tapi kejadian dilihat oleh mata hati, itu manfaat. Makanya kalau ngobrol hanya mengandalkan obrolan tidak manfaat. Ngobrol mengandalkan nafsu pasti jadi masalah. Ngobrol mengandalkan mata hati, manfaat kejadian itu. Misalkan sekarang anak bagi rapot, itu kan ada kecenderungan tuh akan ngobrolkan anak. Alhamdulillah, saya senang sekali anak-anak saya ranking 1. Kita bagian ngedenger nih. Kata yang satu lagi, oh ibu anaknya ranking 1. Oh, alhamdulillah anak saya juara umum. Kebetulan di kelas itu hanya bertiga, ya, juara umum, ranking 1 dan ranking 2. Terus kita yang melihat itu dan kita tahu persis, terus kita ngobrol tuh. Saya heran ya, kenapa orang-orang itu membangga-banggakan anaknya. Padahal anak saya saja lulus terbaik, nggak diomong-omongin. Sama aja ya. Nonton sepak bola, padahal dua-duanya nonton, ya. Udah selesai itu dibahas. Dia nendang ke pinggir ya, iya. Padahal dua-duanya udah nonton. Apa yang perlu dibahas lagi ya? Nendangnya kelihatan. Nah ini bahaya sekali kita tuh mengomentari, apalagi banyak kejadian di negeri ini. Jangan tergiur, apalagi mengomentari sesuatu yang bukan hak kita. Tetangga kita pikirkan, apa urusan kita? Rumah tangga tetangga, ya, urusan dengan anaknya. Kenapa kita begitu menyelidiki? Kenapa kita membahasnya? Padahal itu bukan anak kita, bukan keluarga kita, dan kita tidak tahu banyak yang sebenarnya. Stop, ngobrolkan apa yang kita dengar, yang kita lihat. Kalau tidak ada hikmah yang bisa kita ambil, kalau bukan kewajiban kita, dan tidak jadi solusi, mau apa kita ngobrolkan orang lain kalau tidak jadi solusi, kalau tidak jadi zikir, kalau tidak jadi ilmu, mau apa? Malah jadi dosa, ya kan? Makanya rahasia terpenting, misal nih pulang haji, kita pulang haji tuh benar-benar bisa bahaya. Wah, panas, kacau nih. Nah, tuh udah kelihatan kan? Atau dia cerita tentang maaf, nyium hajar aswad. Alhamdulillah tuh, waktu itu saya nyium hajar aswad tuh, dari satu rombongan cuman saya sendiri. Tuh udah beda, ujub ya gak? Dan entah kenapa tuh waktu saya nyium hajar aswad tuh, tiba-tiba orang-orang tuh seperti yang minggir semua. Bohong ya. Dan ketika saya mencium, tiba-tiba sejuk, wajah saya tuh merasa salju, padahal dia belum tahu salju seperti apa. Bohong.
dan harum semerbak sampai melekat. Bohong, mungkin di hidungnya nempel. Dan ketika saya kejepit, tiba-tiba ada yang berjanggut narik, itu pada askar ya. Tapi kita ingin orang menganggap ini malaikat. Jadi apa ini artinya mencium hajar aswad? Mencium hajar aswad itu sunnah kalau sedang tawaf. Tapi kalau kita nyikut, kita kejenggut, kebuka aurat, kemudian kita cerita dilebih-lebihkan, kita pakai bohong, kita jadi ujub, jadi dosa. Ini kejadian ini harusnya jadi amal, tapi jadi dosa. Kenapa? Karena terlalu gemar menceritakan kejadian yang tidak jadi hikmah, tidak ingat Allah, tidak jadi ilmu. Silakan. Bagaimana caranya kita menyampaikan sesuatu kebaikan sehingga yang mendengarnya tidak salah paham? Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu yang mendengarnya salah paham sehingga membenci kita. Ya, Rasulullah itu senantiasa mengukur siapa yang diajak bicaranya. Karena terjadinya salah paham itu kalau memang pemahaman kita tidak sama dengan yang dipahami. Mungkin karena latar belakang, mungkin karena tingkat keilmuan, karena usia ya, atau karena masa lalu, sehingga harus peka sekali kita bicara tuh ya. Dan sebetulnya bicara yang tidak akan menimbulkan salah paham itu adalah kalau beliaunya sendiri kitanya paham. Kalau kitanya belum paham dan kita ingin menyampaikan, ya itu orang bisa nggak paham, kitanya saja belum paham ya. Makanya tidak usah tergesa-gesa untuk menyampaikan sesuatu kalau kitanya belum paham dengan baik. Itu Ustaz. Yang kedua, Rasulullah pernah ada orang yang mau berzina. Ya Rasul, saya pengen zina. Udah dilarang, minta, kan harusnya digampar. Menurut kita yang emosional, Rasul tidak. Rasul mengerti ini pemuda, makanya nanya ke Rasul itu karena ingin kebaikan. Nah, kurang lebih nih ya, kalau terjemahnya bebas. Kalau ibumu ada yang menjinahi, bagaimana? Saya nggak terima. Bagaimana kalau istrimu dijinahi orang? Akan saya hajar. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana kalau saudara perempuanmu ada yang menjinahi? Begitulah, begitu timbul kemarahannya. Nah, kalau engkau zina dengan seseorang, ya itu adalah saudaranya akan merasakan seperti yang kau rasakan. Lalu beliau berkata, yang tadinya saya sangat ingin zina, sekarang saya begitu benci. Nah, karena Rasul mengerti orang ini, paham pola pikirnya, maka ketika menyampaikan hasilnya paham berubah, ya kan? Nah, inilah kesabaran kita kepada anak, beda dengan remaja, beda dengan orang tua, beda. Namun kalau semuanya berasal dari hati yang tulus, bukan merasa lebih pandai, bukan untuk menggurui, bukan untuk merasa lebih soleh dari orang lain, itu akan, posisi kita rendah hati itu akan lebih mudah dipahami. Tapi kalau posisi kita udah, saya lebih tahu dari kamu, saya lebih pandai, saya lebih berpengalaman, saya lebih ngerti, ini perkara cetek. Nah, kalau udah merasa diri lebih, itu auranya beda tuh. Akan cenderung kitanya sombong dan bahasanya tidak pakai hati lagi, tapi bahasa pakai nafsu. Ini sulit dipahami, orang lebih sibuk tersinggung daripada memahami. Begitu? Insyaallah ya. Kita malam ini jam 8:30 di Antv. Jadi supaya meningkat kualitas pembicaraan kita dari kesia-siaan menuju kemuliaan, tarik ke Allah. Apapun urusannya, kaitkan dengan Allah. Hilang uang, kaitkan dengan Allah. Tentu dengan cara yang tidak ujub ya. Tidak seakan-akan kita serba soleh, serba udah. Enggak, tarik coba. Kita bahasanya. Aduh Bu, saya nilainya jelek nih. Allah Maha tahu. Kita semangat belajar atau tidak tahu enggak? Tahu. Kira-kira apa yang diketahui Allah? Memang saya enggak belajar Bu. Tarik ke Allah, ya enggak? Mudah enggak bagi Allah nolong? Gampang Bu, iya. Tapi si itu kenapa enggak pernah sholat? Nilainya bagus. Nah,
nggak pernah sholat bagus, apalagi ahli sholat, ya nggak? Udah nilainya bagus, jadi amal soleh, benar. Tarik ke Allah. Saya dihina orang nih, saya sakit hati difitnah. Tenang, Allah dengar tidak nih yang menghina? Ya dengar. Allah tahu siapa diri kita yang sebenarnya? Tahu dong. Mana antara yang dikatakan orang menghina kita dengan kehinaan kita yang diketahui Allah, coba mana yang lebih? Oh iya, benar. Yang dihina orang berarti lebih sedikit. Saya cuma disebut banyak omong, padahal saya banyak hutang, banyak dosa, ya nggak, banyak cicilan. Nah, ajak begitu. Hanya kuncinya jangan menggurui, ya. Posisinya supaya tidak menggurui, kitanya turun. Kita tuh nggak boleh merasa lebih dari orang. Kenapa? Karena kalau kita merasa lebih dari orang lain dalam hal apapun, ya, baik ilmu, kedudukan, itu cenderung neken. Nah, kita usahakan turun. Apalagi seorang ustadz itu nggak boleh merasa lebih, harus turun lebih rendah. Karena orang yang diberi ilmu agama banyak, di sisi Allah tuntutannya lebih banyak. Kalau santri baru belajar, ustadz udah belajar, santri umurnya baru 16 tahun, berarti balik sekitar setahun. Ustadz 30 tahun, 15 tahun sudah balik, dosanya sudah lebih banyak. Kemudian ilmu ini sedikit. Jadi kalau bikin dosa dengan ilmu sedikit ini ya jadi dosa juga. Tapi kalau udah jadi ustadz, ilmunya udah banyak, tidak diamalkan, dosanya lebih berlipat. Itulah sebabnya menurut Rasul, pemuda yang soleh dengan orang tua soleh lebih disukai oleh Allah. Kenapa? Karena emang lebih bersih. Nah begitulah, makanya jangan merasa diri lebih kalau di dalam ngobrol. Usahakan merunduk, tawadu, dan tanpa pamrih, insya Allah akan ada hikmah di balik kejadian apapun yang kita obrolkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wahai Allah yang maha tahu segala-galanya, bukakan hikmah di balik apapun yang kami lihat, kami dengar, kami rasakan. Jadikan setiap kejadian merubah diri kami, ya Allah, menjadi semakin taubat, bersih, semakin dekat denganmu, semakin manfaat bagi umatmu, bagi agamamu. Ya Allah, lembutkan hati yang masih membatu, cahayai hati yang gelap, sembuhkan hati yang berpenyakit, karuniakan kepada kami qalbun salim, ya Allah, hati yang bening. Jauhkan dari segala sia, dari segala kesombongan, dari ujub, dari kedengkian. Jadikan, ya Allah, sekujur tubuh ini benar-benar menjadi bukti keindahan agamamu. Kami berlindung, ya Allah, dari segala sikap, kata, perbuatan hati yang tiada Engkau ridhoi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah yang maha menatap menolong kita setiap berbicara, yakin bahwa pembicaraan ini didengar oleh Allah, dicatat, sehingga pembicaraan kita benar, murni benar, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi, dan niatnya juga bukan untuk ujub ria, tapi agar manfaat bagi diri maupun bagi yang mendengar. Selamat menikmati menjaga lisan, insya Allah lebih nyaman, lebih aman dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.